Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah, atas segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semuanya, baik nikmat yang terasa ataupun nikmat yang tidak terasa, baik nikmat yang dipinta ataupun nikmat yang kita tidak pinta secara langsung kepada Allah. Allah masih titipkan kepada kita dengan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, membuktikan salah satu bukti kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terus tercurah limpahkan kehariban alam kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, ayah bunda, alhamdulillah ini adalah live pertama ya, walaupun masih banyak yang belum masuk. Atas permintaan bunda-bunda sekalian, ayah-ayah sekalian, sahabat-sahabat sekalian, insya Allah dari mulai malam ini kita akan bersilaturahim bersama, walaupun hanya di dunia maya, tapi insya Allah silaturahim ini yang akan menjadikan wasilah bisanya kita silaturahim di surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sesuai dengan judul bahwa kita akan tadarus online, tadarus bersama, yang mana nanti kita akan bareng-bareng baca satu hari, tidak banyak, hanya satu halaman ya. Per hari kita akan baca satu halaman, dan termasuk nanti kita akan membahas tentang tajwidnya, dan diakhiri kita doa bersama. Dan mohon maaf sebelumnya kepada para guru, kepada ayah-ayah sekalian, ayah bunda sekalian, sahabat semuanya yang memang sudah ahli ilmu terkhusus dalam Al-Quran ini. Saya sebagai yang bodoh ilmu, sebagai yang dhaif ilmu, yang lemah dalam segala hal, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya, dengan yang saya tidak bisa apa-apa ini, ada keinginan yang sangat menggebu-gebu sekali, ingin sesuai dengan moto pesantren ya, bahwa pesantren Bani Syahid ingin membumikan Al-Quran dan mengal-Qurankan bumi. Intinya Al-Quran dikumandangkan di mana-mana, akhlak Al-Quran berada di muka bumi ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau pengkajian Al-Quran, guru-guru kita banyak di channel-channel yang lain, pengkajian tafsir, hadis, segala macam. Nah insya Allah saya sebagai yang insya Allah menemani ayah bunda sekalian, sahabat sekalian untuk tadarus bersama. Insya Allah setiap malam kita satu halaman saja. Kenapa sih kita harus tadarus Bapak Ibu? Kenapa sih kita harus baca ayat suci Al-Quran? Nah, sebelum nanti kita praktek tadarus langsung di pertemuan pertama ini, saya ingin menjelaskan kenapa sih kita harus selalu bersamaan dengan Al-Quran gitu ya. Diibaratin misalkan kita mau jalan kemana aja gitu, misalkan orang Jakarta mau ke Bandung ya Bu. Kalau tahu jalan dari Jakarta ke Bandung itu gampang. Nah, udah kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Tapi coba gimana kalau kita dari Jakarta mau ke Bandung nggak tahu jalan, kira-kira nyampe apa enggak? Udah pasti gak bakalan nyampe. Kenapa?
karena gak tahu jalan. Tapi ketika kita sekarang bahkan di handphone banyak aplikasi Maps, Waze, ya, Waze, ya. Orang Sunda gak bisa nyebutin Waze, Waze. Ada petunjuk-petunjuk di jalan, bahkan di jalan tol pun sudah ada dari Jakarta kalau mau ke Bandung, Cikampek dulu belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Ketika kita ikut kepada petunjuk yang ada di jalan atau di Maps, walaupun kita gak tahu jalan, insya Allah kita akan sampai kepada tujuan. Tapi ketika kita udah gak tahu jalan, gak mau ikut kepada petunjuk yang ada di jalan, kata di jalan belok kanan, kata Maps belok kiri, saya mah gak mau belok kanan aja, kata Maps belok kanan, gak mau, saya mau belok kiri aja. Sama seperti kita memiliki tujuan. Tadi dari Jakarta kita mau ke Bandung. Jangankan kita mau sampai kalau gak mau ikut petunjuk, bahkan kata map ke kiri, kita mau ke kanan, gak tahu kemana kita nyampainya. Sama tujuan kita, intinya di dunia ini adalah ingin sampai kepada tujuan kita, yakni ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita berawal dari Allah, kembali pun kita akan kembali kepada Allah. Kapan? Wallahu alam. Apakah sekarang ini terakhir kita nih, termasuk saya live ini, apakah terakhir? Wallahu a'lam. 1 jam 2 jam yang akan datang, apakah kita akan tahu? Masih diberikan kesempatan oleh Allah? Wallahu a'lam. Nah, intinya kita akan kembali kepada Allah, dan tujuan kita semuanya adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa petunjuk untuk sampai kepada tujuan kita, yakni ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tiada lain. Di Al-Quran banyak diterangkan bahwa di Al-Baqarah pun ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk. Di ayat yang lain, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bahwa pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan untuk apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, bukan hanya orang Islam, tapi linnas, bagi seluruh manusia. Petunjuk kemana? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, minimal petunjuk yang Allah turunkan ini melalui Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah nih kakak saya, guru saya Fat Nujum, afatul ngangge boya. Aduh ya, ngangge handphone tengah tiasa dicolokeun gin sementawis kiranya. Ini mah kita santai aja Bapak Ibu ya. Santai aja, bukan ngaji seperti orang-orang, karena kita mah mau tadarus, bahkan saya juga masih belajar. Intinya kita bersama-sama kita tadarus gitu. Nah, kita lanjut bahwa tujuan kita adalah kepada Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk mengamalkan petunjuk itu kan susah sekali. Minimal atuh ya, sebelum kita bisa mengamalkan, belum bisa mengkaji, kata Sunda piraku maca-maca nawae mah henteu gitu ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semuanya, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hei umatku, baca oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sungguhnya nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang. Syafi'an, yang akan menjadi syafaat, yang akan menjadi penolong bagi siapa? Li ashabi, bagi para sahabat-sahabat Al-Quran. Lalu siapa yang disebut sahabat Al-Quran? Yang disebut sahabat Al-Quran adalah dia yang senantiasa bersamaan dengan Al-Quran. Bapak Ibu, kira-kira sahabat-sahabat di handphone punya nih pasti aplikasi Quran, ataupun bahkan gak punya. Lebih banyak mana tangan kita digunakan memegang handphonenya atau Al-Qurannya? Ini nikmat dari Allah nih, tangan masih bisa digerakkan. Mata kita lebih banyak mana lihat medsosnya atau Al-Qurannya? Ini termasuk pertanyaan kepada diri saya sendiri. Ya Allah, kita belum bisa
mengaplikasikan nikmat yang masih Allah titipkan kepada kita, masih banyak lupanya daripada ingatnya. Nah, oleh karena itu minimal kita baca-bacanya, karena semoga dengan wasilah kita tadarus bersama termasuk sahabat Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Bapak Ibu sekalian, bahwa kita baca Al-Quran itu betul kata Rasul, bahkan udah jauh-jauh dari kita belum ada pun, kepada sahabatnya, man qara'al Quran, lupa lagi saya tuh hadisnya. Begitulah kalau Allah sudah lupakan seperti itu. Jadi hadisnya itu, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Barang siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka memperoleh pahala. Satu huruf kita dapat pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan pahalanya dilipat gandakan jadi 10. Dari satu huruf aja jadi 10. La aqulu lakum alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun. Dan kata Rasul, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa alif itu satu huruf, alif lam mim itu satu huruf, tapi kata Rasul alifun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim saja, sudah berapa huruf yang kita baca? Hitung coba. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, 19 ya. Kali 10, 190 kebaikan bagi kita. Ketika kita beramal soleh yang lain belum tentu dilipat gandakan jadi 10. Tapi ketika kita baca ayat suci Al-Quran, dari satu huruf saja mendapat 10 kebaikan Bapak Ibu. Luar biasa. Kita baca bismillah saja sudah 190 kebaikan yang kita dapatkan, yang akan menjadi saksi kelak nanti di timbangan amal, apakah kita lebih banyak amal solehnya atau amal buruknya. Nah, maka kita niatkan di dalam hati dari mulai sekarang, insya Allah ya, walaupun satu hari satu ayat, satu hari 2 ayat, dan bahkan dengan program tadarus ini minimal kita bisa satu hari 1 halaman. Walaupun ada program ya saudara kita one day one juz, tapi di situ kan orang-orang yang sudah lancar sekali bacanya, yang udah bisa gitu. Nah, ada juga kita baca Quran itu jangan hanya sekedar bisa, tapi harus benar. Karena kalau sekedar bisa, siapapun bisa baca Quran. Tapi kalau benar, hanya orang-orang yang mau belajar. Tadi betul satu huruf 10 kebaikan ketika dibaca ya. Tapi ingat, ada juga hadis yang menerangkan wal rubba qori'in wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang baca ayat suci Al-Quran, orang yang baca ayat suci Al-Quran, tapi Quran sendiri yang melaknat kepada yang membacanya. Nah, kalau gitu saya gak usah baca Quran aja deh, takut dilaknat sama Quran. Nah, yang dilaknat itu siapa? Yang dia salah baca Al-Quran dan dia gak mau belajar. Jadi dia terus dalam keadaan kesalahan ketika membaca ayat suci Al-Quran. Ya beda lagi. Ada hadis yang lain. Al-mahiru bil Quran ma'as saqaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir Al-Quran, bersama Al-Quran maka dia bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'ani, dan orang yang membaca ayat suci Al-Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Ketika dia baca Al-Quran itu terbata-bata, syaqqun berat, bahkan dia lahu ajrani mendapat 2 pahala belajar sama bacanya. Beda. Kita ilustrasikan. Saya nih sebagai yang belum bisa bawa mobil, terus belajar pakai mobil latihan, di belakangnya ada tulisan latihan, didampingi dengan supir yang handal, dan ada surat-suratnya, surat latihan, surat segala macam. Langsung ke jalan raya latihan. Ketika latihan ada lampu merah, karena pertama kali di jalan, namanya juga lagi latihan, ada polisi di depan. Kira-kira ditilang apa enggak sama polisi? Diberhentiin enggak sama polisi? Udah pasti diberhentiin sama polisi. Tapi kata polisi, kenapa kamu ini kan lampu merah, kok diterobos? Waduh Pak, maaf, ini mobilnya lihat di belakang ada tulisan apa? Latihan.
Ini surat-suratnya komplit, bahkan didampingi dengan driver pendamping yang luar biasa gitu ya, yang ngelatih. Oh, lagi latihan. Ya udah silahkan. Semoga cepat lancar mobilnya ya. Kamu lagi latihan dan surat-suratnya komplit. Begitupun ketika kita baca ayat suci Al-Quran, belum bisa nih kita. Tapi salah dalam keadaan salah, tapi dalam keadaan belajar gitu ya. Kita salah tapi dalam keadaan belajar, masih dimarfu, masih dimaafkan karena kita dalam keadaan belajar. Seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, ayah bunda, sedikit penjelasan mungkin segitu saja. Insya Allah setiap hari mungkin ada tambahan namanya hadis-hadis tentang Quran ataupun kajian dari Al-Quran sedikit. Tapi intinya kita hanya tadarus satu halaman saja satu hari. Yang harus diperhatikan ketika kita baca ayat suci Al-Quran itu, pertama, sama seperti kita mau membangun suatu rumah yang megah. Kira-kira kalau kita mau membangun suatu rumah yang megah, sudah pasti paling pertama harus ada pondasi dulu. Pondasi. Ketika pondasi kuat, mau berapapun lantai ke atas, insya Allah kuat. Ya, mau 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, sudah pasti itu bangunannya. Tapi ketika pondasinya jelek, wah, jangan harap ada bangunan-bangunan di atas sampai 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, baru 1 meter, 2 meter pun karena karena pondasinya jelek, wah udah ambruk lagi. Begitupun ketika baca suci Al-Quran. Jangan kita belajar dulu nagom segala macam, ya, karena pondasi Al-Quran itu sangat penting sekali. Apa yang dimaksud dengan pondasi Al-Quran? Di antaranya makhorijul huruf dan sifatul huruf. Satu aja, makhorijul huruf itu apa sih? Tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Kenapa orang yang baca ayat suci Al-Quran dikatakan benar? Ketika sesuai tajwid. Dan tajwid itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yang namanya tajwid itu menurut istilah al-ityanu bil jayyidi wasilahan ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Intinya ini, i'ta'ul huruf haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi memberikan kepada setiap huruf itu hak-haknya huruf. Misalkan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pondasi nih. Ba-nya dari mana? Kan bisa aja kita nyebutin bismillah. Bismillah. Seperti siratal ladzina. Kita karena gak tahu pondasi baca Quran namanya makhraj huruf, siratal ladzina, ya. Itu sangat fatal sekali. Nah, oleh karena itu insya Allah dalam setiap pertemuan, setiap hari kita tadarus akan diselipkan juga dari mana sih ini keluarnya, seperti itu. Nah, tapi buat pengetahuan saya akan menyodorkan beberapa lagu nih nagom supaya kita nanti tadarus mau pakai nagom apa. Begitupun nanti ada tingkatan kan, ngaji itu mu'allam, ada tahaji, mu'allam, murotal, mujawad. Ini sebagai pengetahuan aja di pertemuan pertama bahwa kita ngaji itu diantaranya ada tahaji. Tahaji itu kita baca Quran ba, sin, sukun, kasroh, bis, mim, alif, lam, tasdid, kasroh, mil, lam, fathah, la, ha, kasrohi, bismillahi. Itu tahaji. Ada mu'allam, itu menekankan kepada namanya makhraj dan sifat. Mu'allam itu ditekankan Bismillahirrahmanirrahim. Itu mu'allam. Nah, yang akan kita praktekkan adalah tingkatan murattal seperti imam-imam masjid. Udah mulai pakai lagu nih. Seperti lagu Ros misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu Ros, murattal. Misalkan pakai lagu lain. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu coba. Terus ada tingkatan tinggi, mujawad, tingkatan keempat. Seperti tadi pakai lagu Ros. Kalau pakai mujawad,
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu mujawad. Nanti setelah mujawad, kita kan udah lagu pakai lagu, nanti ada namanya ilmu qiraat, bacaan qiraat. Nah, yang kita baca sehari-hari itu, coba imam siapa? Ada, nanti ditulis kolom komentar. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ya ditulis kolom komentar. Coba kita sehari-hari baca ayat suci Al-Quran imam siapa? Kalau saya nanya lagi pengajian biasanya Imam Syafi'i ya. Nah, itu imam madhab. Nah, kita baca ayat suci Al-Quran itu adalah imamnya Imam Asim riwayat Hafaz. Nah, ini ilmu qiraat itu yang mutawatir ada 7. Al-Imamin Nafi, wa Imam Ibn Katsir, wa Imam Abi Amrin, wa Imam Ibn Amir, wa Imam Asim, wa Imam Hamzah, wa Imam Kisai, ada 7. Dan dari 7 itu setiap imam punya 2 rawi. Jadi yang mutawatir itu kita ada 14 macam bacaan. Nah, yang kita baca sehari-hari adalah Imam Asim riwayat Hafaz. Saya kasih pilihan nih, mau pakai lagu apa kita tadarus setiap hari ya, atau nanti kita ganti-ganti ya. Tapi kasih 3 dulu pilihan. Nanti tulis di komentar ya biar saya tahu mau pakai lagu apa gitu enaknya. Pertama saya kasih pilihan lagu Hijaz nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu Hijaz. Kedua pilihannya lagu Nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Nahawan. Pilihan satu lagi lagu apa ya? Soba. Pilihan ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu lagu Soba. Nih ada Mas Adam, Mas Adam. Alhamdulillah nih. Tidak, kalau awal kan rencana ibu-ibu aja, tapi ini alhamdulillah Mas Adam seorang pemuda yang lagi mencari jodoh juga ikut nih Mas Adam. Semoga dengan wasilah tadarus online ini secepatnya dapat jodoh ya Mas Adam, amin. Lagu apa nih yang gampang, yang gampang diikutin gitu? Coba. Ada yang pengen Nahawan, ada yang pengen Soba, ada yang pengen Bayati. Nahawan. Oh, pakai Nahawan aja ya. Coba kita pakai Nahawan. Namanya ini lagu Nahawan. Nah, sebelum kita langsung praktek ke Al-Qur'an, jadi itunya apa? Nadanya itu tingkatannya 3 kalau murattal. Jadi gini. Nada yang pertamanya ke atas sebelum praktek ke Quran ya. Jadi ini nada murattal. Nada yang pertamanya ke atas gitu. Nada yang keduanya ke tengah. Nada yang ketiganya ke bawah gitu. Itu Nahawan. Bahkan semua lagu murattal tingkatannya seperti itu. Kita pakai Nahawan dulu ya. Insyaallah untuk pertemuan selanjutnya kita pakai lagu yang lain. Jadi coba kita praktekkan di rumah masing-masing juga boleh, daripada kekeluhan tepara rubuh ya. Kita ngaji. Nada, ikutin. Nada yang pertamanya ke atas, nada yang keduanya ke tengah, nada yang ketiganya ke bawah. Itu itunya apa? Runtuyannya. Insya Allah kita praktek langsung ya. Kita waktu aja, insya Allah setiap pertemuan, setiap harinya
maksimal 30 menit ya, supaya Bapak Ibu juga bisa beraktivitas yang lain. Dan saya pun bahkan ini baru beres sama anak-anak santri ngaji di dunia nyatanya udah barusan. Ini sekarang ngaji di dunia mayanya. Sekali lagi Ibu Bapak, semoga ini ngajinya kita walaupun online menjadikan wasilah kita bisa bersilaturahim juga nanti di surganya Allah. Dan bahkan niatkan ketika ngaji ini pahalanya bukan buat hanya diri kita sendiri, tapi untuk orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Saya walaupun ya orang tua alhamdulillah masih ada semuanya, tidak menutup kemungkinan dan bahkan di dalam diri kita diniatkan selalu bahwa setiap huruf yang kita ngaji itu semoga mengalir terus untuk orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Termasuk yang punya hajat, yang punya keinginan apapun itu, ada yang susah, punya kesusahan ataupun apa itulah. Salah satunya niatkan di dalam hati dengan penuh keikhlasan dan penuh keyakinan. Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Idza ahabba ahadukum ayyuhadditsa rabbah falyaqra'il Qur'an." Bila mana di antara kalian ada yang ingin curhat, curhat bahasanya ini, ayyuhaddits bercakap, curhat sama Allah. Kalau curhat lebih dari doa, Pak. Apa? Falyaqra'il Qur'an, baca Al-Qur'an. Ya, minimal sehari kita memprioritaskan buat Quran ya 10 menit, 15 menit ya, insya Allah melalui media ini kita akan bersama-sama berusaha menjadi yang senantiasa bersama dengan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk silakan dibuka. Ini ada permintaan katanya kalau misalkan ini dilihat ayat 1 yang mana, tapi gak jelas ya. Nanti insya Allah media selanjutnya biar jelas gimana, kasih saran aja ya di DM IG ini, atau nanti ada kontak khusus buat yang ikut program ini. Nanti nomornya dicatat, di share ya. Jadi nanti ibu mau atau bapak atau sahabat sekalian mau ngirim suara, apakah saya ini udah benar apa belum gitu ya. Bacaannya coba dikoreksi, nanti dikirim di WhatsApp via voice note. Nah itu insya Allah jadi bahan kita dalam keseharian gitu ya, tidak hanya dalam online ini aja. Silakan dari ayat 1 Al-Fatihah kita mulai ya. Semoga sekali lagi ini jadi wasilah obat buat kita semuanya, karena Al-Quran ini adalah obat dalam segala penyakit zahir ataupun batin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang punya sakit itikadkan dalam hati, tekankan dalam hati, niatkan dengan baca ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang punya masalah, insya Allah masalahnya secepatnya diganti dengan kebahagiaan. Yang punya hajat, insya Allah Allah kabulkan. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Sesuai tadi lagu Nahawan ya, ada waktu kurang lebih ya 5 menit lagi ya, atau 7 menit kita praktek. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Akan Al-Fatihah dengan lagu Nahawan, tingkatan murattal ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada permintaan pelan-pelan katanya. Ya, siap kita agak pelan-pelan, enggak cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya jadi pahala. Durasinya kalau bisa ditambah lagi. Oh siapin, alhamdulillah ada Mei. Insyaallah Mei ya. Dilihat kondisinya. Jadi ketika ta'awud dan basmalah, ta'awud ke atas, basmalah langsung ke bawah. Nanti kita masuk ayat baru gunain yang tadi, ketukan atas, tengah, bawah. Nada yang pertamanya ke atas ya, nada yang keduanya ke tengah, nada yang ketiganya ke bawah. Seperti itu. Ya, kita praktekkan. Bapak Ibu di rumah bisa langsung ikutin juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillah
Ar-Rahmanir-Rahim. Mohon maaf, untuk pembacaan pertama dari setiap ayatnya kita perjelas dikit-dikit baik tajwid ataupun makhrajnya. Nah, nanti setelah beres 7 ayat misalkan, kita dari awal sampai bawah kita baca bareng-bareng ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Awas, perhatikan ketika baca alhamdu, alif lamnya jangan terpantul. Terpantul itu nah enggak, tapi alhamdu. Nah, dan yang sering keliru itu huruf dal. Alhamdu. Nah, bisa dilihat ya, huruf dal. Alhamdu. Alhamdu. Ketika nyebutin dal huruf Arab atau huruf Al-Quran, beda dengan kita nyebutin huruf D bahasa Indonesia. Kalau kita nyebutin huruf D bahasa Indonesia, dodol ya, dodol Garut misalkan, Bandung ya, D-nya biasa. Tapi ketika kita ngucapin huruf D, dadidu, dada. Nah, makhrajnya keluarnya dari mana sih? Nah, torful lisani ma'a usuli thanayal ulya namanya. Ujung lidah ini dirapatkan dengan pangkal gigi seri bagian atas. Nah, pangkal gigi seri itu tumbuhnya gigi atas, nah ujung lidah dirapetin. Dadidu, ad. Coba dadad. Coba ucapin. Didid ya. Dudud. Kayak kalau misalkan ini kayak orang cadel. Dadidu dad. Dudang danidadna minal mudni madidang danida. Da. Nah, dikit ya. Itu alhamdu. Alhamdulillah. Atas. Ar-Rahmanir-Rahim. Tengah. Dan ro, ini ro paling agak apa? Yang sering keliru juga huruf ro. Huruf ro dari mana? Dari lidah. Ya betul, dari lidah. Tapi lidahnya belah mana? Kan bisa aja kita ngucapin ro gitu ya. Wah, bisa aja. Namanya makhrajnya itu dhahrur ra'sil lisan. Jadi ketika kita ngucapin ro, ujung lidah menggeser sedikit ke dalam dari makhrajnya nun. Ini kan langit-langit atas nih. Lam belah sini, nun agak dalam, ro ke dalam lagi. Jadi ro, lam, lalilu, nun agak dalaman, naninu. Nah, ro agak dalam lagi. Ro, ri, ru, ya. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bawah. Ya, 3 ayat dulu. Coba 4 ayat dulu. Sampai ayat 4. Kita baca bareng alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ke bawah, lanjut. Insya Allah pertemuan besok kita jelasin sama tajwidnya ya. Kalau sekarang terlalu lama mungkin ya. Terlalu lama, udah jam 8:30 lewat 4, udah lewat 30 menit. Tapi lanjutin dulu. Nah ini mohon maaf. Ini Fatihah harus diperhatikan sekali. Kenapa? Karena Fatihah termasuk rukun sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi gak sah sholatnya bila mana dia sholat gak baca Fatihah. Dek, Kang, Ustaz, saya kan udah baca Fatihah. Fatihahnya gimana dulu? Perlu diperhatikan Ibu ya, Bapak dan sahabat-sahabat sekalian. Ketika kita baca Fatihahnya masih belum benar, maka rukun sholat yang namanya Fatihah, kalau secara qiraat, la sholata, tidak termasuk sholat, tidak sah sholatnya. Oleh karena itu, Fatihah ini harus benar-benar sekali, karena termasuk rukun sholat. Nah, kalau misalkan baca surat yang lain dalam sholat, itu termasuk sunnah.
Gak apa-apa, bahkan gak baca juga. Tapi ketika kita gak baca Fatihah, maka tidak termasuk sholat atau gak sah sholatnya ya. Dilanjut. Iya. Nah, ini ketika ngucapin iya jangan sampai tersendat. Iya, tapi ngalir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ke atas, ta'in ya. Perhatikan huruf ain dari mana? Dari sini. Wasfal halqi, tengah-tengah tenggorokan. U. Ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata. Perhatikan huruf si, ujung lidah, pangkal gigi seri bagian bawah. Si. Ya. Lanjut dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini waladhdallin. Harus diperhatikan huruf dha dari mana? Ngucapinnya itu namanya hafatai lisani mal adhras. Jadi ketika kita ngucapin huruf dha waladhdallin dari pinggir lidah, baik kiri atau kanan atau dua-duanya, dirapetin dengan gigi seri geraham. Gigi seri geraham itu kan buat ngunyah. Jadi dha, kayak tadi dodol Garut itu nyebutinnya dodol Garut kalau pakai huruf Indonesia. Tapi kalau pakai huruf bol ya, belah kiri, lidah belah kiri sama gigi geraham. Waladhdallin ya. Insyaallah nanti sifatul hurufnya juga menyusul ya. Karena udah jam 8:30 udah jam 8:37, kita bareng-bareng terakhir Pak ya. Bapak Ibu dan sahabat sekalian, bareng-bareng terakhir kita baca dari ta'awudz sampai waladhdallin. Insyaallah besok dilanjutkan dengan surah Al-Baqarah ayat 1. Ayo kita bareng-bareng tadarus dari ayat pertama dengan tingkatan murattal dan nada nahawat, lagu nahawat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan bareng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Untuk pembuka kita baru sampai surah Al-Fatihah, itu pun tajwidnya kita belum bahas ya. Insya Allah kalau surah Al-Fatihah setiap hari sebelum tadarus melanjutkan kita akan baca surah Fatihah dulu, Al-Fatihah dulu ya. Bapak Ibu insya Allah dan bahkan sahabat sekalian juga setiap akhir majelis, walaupun ini lewat online ya, setiap akhir majelis kita doa bersama, terkhusus untuk
negara kita yang kita cintai, untuk keluarga kita, dan umumnya untuk muslimin muslimat semuanya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau ada masukan ataupun yang lain silakan bisa di DM ataupun ke nomor ini bisa ditulis Bapak Ibu ya. Nomor ini nomor khusus buat ngaji online ini. Nanti kalau Bapak Ibu mau ngirim voice note silakan kirim ke WhatsApp, ditulis 0821 bukan itu 0823 1184 0011. Nanti di share ya di Instagram 0823 1184 0011. Nah, nanti Bapak Ibu kalau yang mau membenarkan bacaan dan termasuk misalkan tadarusnya dilanjutin silakan lewat WhatsApp. Kita akhiri dengan doa bersama. Silahkan dengan penuh kekhusyuan, keikhlasan. Walaupun ini pertemuan pertama ya, semoga alhamdulillah udah yang bergabung kurang lebih ada 30 orang dari tadi. Semoga jadi kekuatan untuk negeri kita khususnya yang sedang dilanda segala macam bencana zahir batinnya ya. Semoga Allah jadikan walaupun dengan segelintir hanya tidak 1%-nya dari 100% warga Indonesia, tapi ada jeritan-jeritan Bapak Ibu, sahabat-sahabat mendoakan semuanya supaya negeri kita diamankan dalam segala macam bahaya dan dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita niatkan juga buat orang tua kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Allah ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi karamatil Qur'anil 'azim wa bi mu'jizatil Qur'anil 'azim an tunajjiha maqalibana wa an tu'tiyana masailana. Silahkan sebutkan hajat kita masing-masing di dalam hati, yang sakit ataupun apa hajat kita masing-masing sebutkan dalam hati lewat Al-Qur'an yang barusan, walaupun hanya sekedar Fatihah permulaan kita baca. Wa antu'tiyana, sebutkan dalam hati. Waqdi hawaijana ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah pertemuan pertama sudah kita laksanakan. Semoga dari kuota yang dihabiskan, dari waktu yang kita habiskan, menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah, bahkan di yaumil hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga dengan wasilah bacaan ayat suci Al-Quran ini juga menjadikan wasilah anak cucu kita jadi anak cucu yang soleh-solehah, rezeki kita digampangkan, usahanya ditambah berkahkan, yang punya masalah diganti dengan kebahagiaan, yang sakit semoga Allah sembuhkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai berjumpa insya Allah malam besok Bapak Ibu ya. Bisa di-share kepada saudara-saudara, anak cucu kita dan yang lainnya. Semoga ini menjadi amal ibadah kita semuanya. Kita bisa silaturahim kembali lagi ya. Saya mau makan dulu, belum makan. Terima kasih. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Oh ya, kita bareng-bareng
baca doa khatmil Qur'annya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah kerasa kita 45 menit bersama ya. Semoga besok masih ada kesempatan buat kita semuanya bersilaturahim lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.